Cup menang ojo pinjer nangis. Anakku sing bagus rupane. Aku mempromosikan diriku adalah Pika, seorang ibu beranak 2, beristri bersuami. Ya Dek, jangan diganggu ya Dek. Tiba-tiba pas aku masuk ke kamar pintu buka kamarku ya, bukan kamar yang tadi, tak buka jebret pasti muka aku. Ya, selamat datang di Horror Desk. Ya. Oh iya, selamat datang di Horror Desk. Telat loading. Kali ini kita kedatangan tamu yang lagi-lagi adalah temannya Sableng. Nah. Jadi aku tuh kan kenal Sableng dari kecil, dari SMA ya. SMA dong. Dari SMA besar lah. Dari SMA kenal Sableng, tapi baru deket sekarang akhir-akhir ini. Dan aku tuh baru notice kalau ternyata temannya Sableng tuh semua punya power. Kenapa dekat dengan horor semua? Cuma aku toh ya gak punya super cuma power. Cuma Sableng yang gak punya super power. Jadi Sableng yang cerita. Jadi hari ini tamu kita adalah Pika. Ya, halo. Halo Popo, halo Sableng, halo semuanya subscribernya. Aku Pika, hari ini diajak dan aku baru kenal sama Sableng sebetulnya. Jadi bukan teman deket ya. Iya, baru kenal karena sempat cerita-cerita sedikit dan Sableng tertarik ya, mau tahu lebih lanjut aku seperti apa. Mau tahu apa sih emang kalian? Jadi aku mendapat bocoran dari Sableng kalau Pika ini adalah seorang yang punya indera keenam. Nah, indra 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Komplit. Yang lanjutannya nggak tahu, tapi katanya 6, minimal 6 ya. teman kisi-kisi. Kisi-kisinya gitu ya. Jadi apa cerita tolong? Sebetulnya kalau dianggap indra keenam, nggak tahu ya itu betul apa enggak. Itu kan sebetulnya lebih ke judge-nya orang, ke judge-nya ke aku. Kayak kita bisa lihat sesuatu terus itu bisa lihat loh dia indigo gitu kan. Oh itu bisa lihat loh dia indra keenam. Tapi kitanya sendiri mungkin atau teman-teman indigo atau yang merasa punya indra keenam atau dikatakan seperti itu merasa kok aku tuh normal-normal aja kok. Aku kok sama kalian. Cuman bedanya ketika aku melihat sesuatu, aku pernah bercerita, aku bisa bercerita, aku lihat apa. Cuman bedanya kan di situ. Tapi kan respon orang Indonesia, terutama Indonesia, responnya pasti berlebihan. Terus, ngajak Pika aja, suruh lihat sana ada apa, situ ada apa. Pernah nggak punya teman yang kayak gitu? Pernah nggak gituin temennya yang punya indra keenam atau punya indigo? Enggak ya. Aku gituin Sableng. Belum cari temen yang bisa. Tapi Gitu. kita nggak suruh lihat. Enggak, cuman cerita ya. Oh, Awan. kabeh mbok kongkon. Oh, Cerita. Jadi ketahuan ya. Cerita. Oke. Kita horor malah ngakak-ngakak ya. masih prolog nggak? Nanti Jadi, serius nggak boleh. Kemarin tuh ada yang komen loh, podcast horor kok ketawa-ketawa terus episodenya. Waduh nih benak kewetin. Iya, tapi jujur sejak ada podcast horor ini tuh aku malah jadi nggak takut. Jadi dulu waktu belum ada podcast ini aku kan skeptis orangnya. Skeptis tapi takut. Nah, sekarang aku menjadi sedikit ndak skeptis tapi ndak takut juga. Nah, Itu sebetulnya kita kan gini sebenarnya. berkah atau musibah? Belum tahu ya. Mungkin baru bisa dinilai 100 episode lagi. Baru bisa dinilai. Oh iya, ini kita episode ke-30 loh. Episode 30. Ini episode spesial Oke, kita. spesial kita tiap 10 episode tuh ada episode spesial. Spesialnya ini. Undangnya orangnya spesial. Indra keenam. Iya. Waduh. Agak berat nih ya. Jika ada berapa cerita yang mau diceritain? Mungkin sampai minggu depan ya selesainya. Baik, berarti kita nabung sampai 100 episode sekalian biar ketahuan berkah apa enggak. Aduh.
Sebenarnya kalau mau cerita sih aku mau pengakuan aja ya. Pengakuan bahwa dulu waktu kecil itu sebetulnya aku sempat kayak nggak menyadari bahwa aku tuh bisa lihat. Pas meninggalnya Eyang, jadi kan aku dulu punya Eyang nih ceritanya. Eyangku meninggal di salah satu rumah sakit. Di situ aku tuh mau kayak bertemu dengan beliau padahal dia di rumah sakit atau di ruang ICU. Beliau cuman megang tangan. Untuk teman-temanku yang SMP, SMA pasti sudah tahu sih. Karena aku dulu sering cerita, tangan sama perut, terus sama mata. Beliau tuh pegang 3 tempat itu. Terus aku bilang, emang kenapa Eyang? Karena memang aku di situ nggak terlalu dewasa, nggak besar, masih muda banget, masih kelas 4 kok nggak salah waktu Eyangku meninggal. Terus aku kayak dibilang manutnya tuh nurut gitu, nurut ini untuk kebaikan, ini gue awakmu dewe, gue menek ke awakmu gitu toh. Terus aku cuma dalam hati, oh ya sudah, gak ada sesuatu yang menurutku spesial karena masih kecil kan waktu itu. Lihat beberapa menit kemudian tuh Eyang meninggal. Jadi dikabari sama papaku kalau Eyang Kong meninggal gitu. Terus aku bilang, oh lah kok tadi aku barusan ketemu aku gitu. Terus ndak itu cuman mimpi digituin toh. Terus yang namanya orang dewasa ya males ngeributin hal seperti itu. Kelas 4 berlalu, kelas 5 berlalu, baru ketahuan kelas 6 karena masa puber kan. Kalau ada orang yang bilang orang menstruasi itu bisa gampang banget lihat. Nah, aku mungkin menyadari itu ya, atau gampang banget diganggu, gampang banget sensitif kayak gitu. Aku merasakan. Nah, pas kelas 6 SD itu aku ada yang namanya teman-temanku tuh mulai kayak usil-usil, godain kayak ngajak-ngajak ke tempat-tempat yang horor. Ingat gak dulu yang telepon horor, telepon mistis? Ingat gak? Ini zaman kita kan ya. Telepon. Gak tahu. Kelihatan tua ya. Telepon mistis. Angka berapa ya waktu itu kalau nggak salah 7 ya. 777 atau 999 dia harus diangkat. Dan itu sekolahku tuh horor. Sekolah negeri dan menurut aku tuh horor banget. Namanya rumah kayak kamar mandi. Tuh kamar mandi kan selalu horor. Yang paling belakang. Aku kerasa banget dah. Aku nelpon, aku disuruh temanku, ayo nelpon. Telepon zaman dulu kan telepon, kalau di sekolahan dulu nggak ada handphone yang kita bawa sendiri nggak, tapi ada telepon umum yang dipakai buat nelpon darurat dan itu bisa dipakai semuanya. Itu ditelepon lah, telepon pura-pura, pencet semua pencet, habis itu lari kayak gitu toh. Nah itu aku tuh kayak yang kendel gitu deh, berani aku angkat aja, nggak usah takut, pencet 777, udah pada lari, aku masih gini, nggak ada suara apa-apa, tiba-tiba ada suara teriak yang kencang. Gitu. Terus aku sampai dredeg loh, sampai mau tak tutup tuh kayak, pernah nggak ngerasain kita mau ngelakuin sesuatu tapi nggak bisa? Nge-freeze. Bener-bener yang mateng lagi, kayak sobat ya aku gitu ya. Terus akhirnya temanku ada yang menepukan, tutup. Terus aku tak tutup. Dari situ aku kayak merasa, Tuhan ini ada apa, kok ada spesial di aku. Kelas 4, kelas 5 ternyata aku juga spesial tapi aku tidak menyadari. Kelas 4 itu temanku mau kecelakaan. Kelas 5 kecelakaan, ada orang naik motor kenceng, dia jatuh, kakinya patah. Aku sebelum dia kejadian aku bilang gini, Novio jangan pulang aku bilang tuh, pokoknya jangan pulang dulu, ngambil apa di kelas. Gudonnya orang nopo nggak usah ditinggal aja apa intinya gitu toh. Tak ingat itu sampai sekarang masih ingat dan orangnya juga masih ingat. Aku kecelakaan gara-gara kowe gitu. Aku nggak yang bermaksud gara-gara aku, tapi aku udah bilang kamu nggak usah pulang bener dia nyebrang brus. Dan aku nggak berani pulang ke rumah, kayak masih ngedredeg, ya ampun tadi tahu gitu kan, aku nggak yang cuman ngasih tahu, harusnya tak tarik gitu kan. Ya gitu. Terus hal-hal yang semacam itu nggak aku sadari. Terus yang paling kerasa lagi tuh pas aku SMP itu kan ada study tour di Bali itu kan kental banget dengan hal-hal SMP ke Bali. Iya, aku SMP kita SMA ya. SMP ke Bali, SMP SMA ke Bali. SMP ke Bali dan menurutku sih memang terlalu masih kecil banget ya kalau SMP ke Bali itu ya. Nah, aku tuh nggak tahu kalau aku datang bulan. Nah, kita masuk ke pura. Di situ aku kayak orang reok gitu loh. Di dalam kamar kayak orang kejang gitu. Terus akhirnya temanku, kenapa mindah, nggak cuma karena katanya orang pintar di sana tuh udah ngerasuin aku tapi pindah ke orang lain. Nah, karena saking kuatnya aku atau saking ininya ada yang bantuin apa ada yang itu
pindah ke orang lain. Terus aku bilang, aduh aku nggak percaya gitu-gitu, aku nggak mau. Aku bilang itu makanya defend banget kayak karunia dari yang apa yang dipegang sama yang itu semua itu nggak tak pakai gitu loh, nggak mau, nggak anggap. Akhirnya pas di pas di SMP itu berlalu di SMA aku mulai menyadari bahwa ini karunia, ini sebuah gift ya, nggak boleh istilahnya nggak boleh ditolak, nggak boleh di-defend. Nah intinya gitu, mau digunakan silakan, tapi jangan ditolak. Maksudnya jangan aku nggak punya, kok nggak bisa gitu, nggak boleh denial, nggak boleh. Akhirnya di SMA tuh iseng-iseng lah, kayak gini, tangannya Kak Popo yang sebelah kiri. Aku ngeramal teman-teman dengan posisi seperti ini, dengan mataku pandangan ke orangnya. Beberapa orang hampir semuanya bener. Ini barusan diramal enggak aku? Iya. Waduh. Tapi ini nggak tahu ya bener apa enggak, karena aku nggak menganggap ini sebuah ramalan, tapi hanya apa yang aku lihat. Beberapa teman-teman SMA, kalau teman-teman SMA juga tahu boleh komen ya. Kalau masih ingat beberapa ada yang tak ingat pacaran sama ini nanti bakal nikah beneran kayak gitu ya. Terus kayak aku ngeramalin beberapa contohnya di SMA aku dulu yang kakak kelasku, angkatan kakak atasanku pada percaya kan dengan aku. Sebenarnya salah ya, nggak boleh percaya ya, tapi mereka tuh kayak percaya. Tapi dari percayanya itu waktu ujian itu mereka bener-bener semangat belajar, bener-bener takut deh, bener-bener akan dia nggak lulus tuh 40, karena aku ngelihat angka 4 sama angka 0. Oh iya. Aku ngeliat angka 4 sampai angka 0. Di situ teman-teman yang angka kelas 3 tuh pada bilang, sing genah aku gitu-gituin. Ayo sinau mas tak gituin. Akhirnya mereka benar-benar belajar, dan yang nggak lulus ternyata 4 orang. Jadi antara 4 dan 0 itu. Dan itu sampai orang tua wali kelas tuh pada percaya loh. Aku sampai heran, ngapain kalian percaya gitu kan? Itu keluar angkanya gitu. Iya, keluar angkanya gitu aja. Kayak aku lihat ini kok kayak misalnya ini habis ini aku barusan lihat Kak Popo nih ya. Kalau yang positif nggak apa-apa. Positif. Iya. Aduh, nggak usah diomongin aja, lanjut cerita aja. Nanti aja ya. Record aja. Tapi nanti teman-teman di sini nggak usah yang nyariin aku buat ngeramal ya, karena aku bener-bener udah nggak mau. Oh iya, karena barusan spesial. Iya, spesial. Episode 30. Iya, spesial untuk Popo. Padahal baru kenal juga ya. Benar-benar sudah nggak mau, karena apa? Itu benar-benar nguras tenaga. Kalau teman-teman tahu paranormal atau ya siapa aja yang pernah dukun apa-apa gitu ya, yang benar-benar itu gifted atau itu benar-benar indigo, itu mereka pasti akan sangat menguras tenaga, sangat menguras training banget. Power kita. Benar-benar lemes ya. Kayak misalnya mau hari ini kesini ya teman-teman ya, aku tuh berdoa dari tadi malam supaya apa yang aku ceritakan di sini tuh nggak bangkit lagi, istilahnya hantu-hantunya nggak ngikutin lagi gitu loh. Karena kan aku paling tidak menyelentik mereka kan. Ya, ini belum ada yang tak sontek karena kan aku baru cerita dulu ya, belum ada hantu yang atau roh yang tak sontek. Nah kalau ada pun pasti ada sesuatu yang terjadi, kayak tadi mau berangkat. Ada sesuatu, aku nggak bisa on time, jadi aku teman-teman nggak bisa on time, sorry banget. Terus habis itu mati lampu. Tapi aku bilang sama Kos Ablang bilang nanti kalau aku datang pasti nyala. Iya, nanti bilang gitu, Bu. Nyala. Nah, karena memang semua ini kan walaupun mereka nggak kelihatan ya, tapi kita tetap harus menghargai si intinya. Oke. Kalau pengalaman horor ketemu sesuatu, ini aku luruskan dulu ya. Horor setan-setan yang aku lihat itu mungkin para penonton atau subscriber apa teman Popo sama Kos Ablang merasa kurang puas ya, karena yang aku lihat itu bukan hantu yang kayak pocong, kayak gendruwo, kayak kuntilanak, enggak. Karena aku mencoba untuk mengsugesti pikiranku sendiri. Aku tidak melihat itu, tapi aku melihat roh yang baik. Aku melihat dia dengan wujud terbaiknya. Misalnya kan ada orang yang meninggal karena kecelakaan, badannya lepas atau kepalanya lepas dan gitu. Aku pernah lihat seperti itu, tapi aku dalam kepala aku bilang, aku mau melihat versi terbaik kamu. Aku nggak mau lihat versi yang kamu yang itu gitu. Akhirnya keluar. Akhirnya apa yang aku lihat berubah. Mengsugesti pikiran, karena itu kembali lagi ke pikiran kita. Kalau kita pikirannya positif, keluarnya juga pasti positif. Kalau kita pikirannya jelek saat itu, makanya kalau
pulang kerja capek kayak gitu, emosi gitu kan, nggak usah lihat setan aja ya, ngelihat istrinya nggak mandi aja kan jengkel toh. Ya nggak? Aku nggak jengkel sih, aku Lebih nggak berani jengkel. Ini lebih ke suami takut istri. Kayak gitu, lebih baik nggak lihat gitu kan. Iya, paham. Udah kayak gitu. Aku lebih mensugestiku seperti itu. Kalau cerita horor yang paling ngena itu waktu kuliah. Kan tadi SMP SMA terus kuliah. Pernah nggak ke terowongan yang deket universitas yang arah ke atas? Oh pernah aku, yang itu toh dekat stadion sepak bola itu kan. Sudah yang pernah, sudah ada yang cerita? Sepak bola. Belum ada. Tapi aku sering dengar di terowongan itu serem. Dulu pas zaman belum seramai sekarang, belum sekencang lampunya belum kan. Aku lewat situ waktu belum seramai sekarang. Sekarang rame. Dulu aku tuh sok kemendel gitu ya, sok-sokan lah ya, sok berani. Ini sorry ya translate ya. Nah aku sok-sokan pulang dari ke job atau bareng-bareng sama teman-teman itu aku lewat situ. Tapi belum ada yang cerita kok di situ ada apa-apa. Jadi benar-benar kan jadi wani ya, jadi berani kan. Karena sudah malam banget aku males muter kan. Kemendel dari arah berarti pulang gitu dari bawah set gitu naik ke atas gitu tuh aku lihat sosok itu. Tahu ya teman-teman kalau lewat situ tahu lihat apa? Payung kuning, baju kuning, cewek. Beda lagi. Beda cerita. Kamu lihat apa? Enggak tahu. Aku enggak lihat apa-apa. Aku sih ceritanya bukan payung kuning. Terus lihatnya apa yang diceritani? Nah itu popo. Aku lupa apa ya. Komen ngerti angkor weh. Aku lihat si noni itu pakai payung kuning. Dia benar-benar kontak mata sama aku. Wah, tanganku udah keringet dingin. Motor itu tuh rasanya kayak muter balik terus naik turun masuk gerub itu terus. Oh merinding aku. Set. Terus habis itu aku mencoba untuk berani jangan ngikutin. Jangan please jangan. Mau main ke permainkanlah aku tapi jangan ngikutin ya. Mudah enggak. Aku terserah kok meh mbok naik turun ke apa meh mbok muter-muter ke terserah tapi jangan ngikutin. Karena kamu tuh ya wis pada tempatmu ya di sini gitu loh, enggak mau. Terus akhirnya setelah aku ngomong gitu karena aku berdoa juga terus dia kayak ngelepas aku bisa balik turun gitu. Waduh, kayaknya alarm deh. Nggak apa-apa. Wah, terjadi apa-apa ini? Suara apa ini? Ini. Terus habis itu si cewek itu ngelepas. Nah setelah itu baru hari berikutnya temanku cerita, kok wani tuh gitu. Kenapa? Aku kemarin lewat situ. Aku tapi belum cerita lihat itu. Terus kan kono mbak payung kuning. Terus loh kok bener ya aku ngeliat itu. Aku bilang gitu. Aduh aku sendelok aku bilang gitu. Terus dia bilang tenan. Iya yaudah nggak usah dibahas lagi. Aku bilang gitu karena saat bahas pasti akan kepikiran, pasti akan ke situ ketemu lagi takut kan gitu. Ya itu yang cerita agak horor karena benar-benar agak horor nggak sih sebenarnya? Benar-benar horor ya. Benar-benar pas itu nggak tahu gimana karena sendirian. Terus yang horor lagi waktu SMA. Kemah pernah nggak pramuka? Zaman Mumun tahu nggak? Mumun apa? Pocong Mumun. Tahu tuh? Pocong Mumun. Nggak tahu. Aku kok orang Itu film dibuat baru. Tapi series dulu ada di Indonesia. Sekarang dibuat baru sama Mandra. Mumun. Aku tapi dulu nggak suka film horor. Suka film romantis ya. Kayak aku dengan komedi romantis. Janji Joni. Jauh sebelum itu. Kita umur banget sih Janji Joni. Aku Mumun sih Sandia, ya ampun kita kok kelasnya beda banget ya. Ya. Juga nonton. Mumun itu jadi waktu aku kemah di bumi perkemahan daerah Gunung Pati sana. Itu apa posisinya aku bener-bener kayak memang salah sih, kayak menguji ya. Ada anak kecil, anak itu adik temanku datang malam hari kayak ngunjungin perkemahannya. Aku kayak dek tak gituin toh, tak usil sini kamu sama siapa? Aku sama ini sama ibu sama bapak, kan aku kenal. Terus udah kamu bawa apa gituin, bawa jajan. Tante dia malah deketin aku, ada Mumun. Hateng aku. Aku langsung sing gendah kowe tak gituin, yang bener kamu, ada Mumun di mana? Itu loh tante di pohon. Terus dia nunjuk pede banget, Mumun. Aduh mateng gak aku nggak berani lihat. Terus si adiknya itu, hati-hati loh tante, nanti culik Mumun loh. Tapi beneran
aku hilang 2 jam. Hah? Jadi temenku posisi pada nyariin kayak orang, Pika hilang, pada nyariin. Jadi teman-teman SMA kalau pada tak inget ya, Pika SMA apa SMP, Pika hilang gitu. Pada nyariin semua. Dan itu aku lihat. Kedua ngopo tuh iki? Golek aku di sini kene ora apa-apa. Ngerti enggak? Akhirnya daripada aku repot ngurusin mereka nyariin aku yang sebenarnya aku ada itu, aku ke warung. Aku ke warung dengan santai aku pengen pesan, Bu, mie ayam Bu, 1 gitu tau. Padahal nggak ada menu mie ayam. Adanya Indomie goreng, Indomie rebus kayak gitu-gitu lah. Tapi diladenin sama ibu nih, Mbak Ibu itu kayak semi ada di situ sama enggak? Udah enggak ngelihat orang yang sebenarnya bukan orang. Pucet banget mukanya. Pakai daster, terus semi ada di situ tapi nggak di situ, udah ada dia di situ melayani tapi nggak ngelayani yang lain, ngelayaninya cuman kayak pura-pura ngelayanin gitu, tapi nggak yang berinteraksi dengan orang, cuman be aku tok, cuman be aku tok. Terus akhirnya dia seperti makanan mau tak sendok nih, tak gini toh, ada ibu-ibu yang benar-benar yang jaga di warung itu tanya, Mbak pesan apa, gitu, langsung sadar yang tak makan apa belatung. Wah. So, aku langsung, sontak gini gitu, toh. Wah aku bakal dapat kesialan ya. Aku dalam hati kayak gitu. Dan itu memang sebenarnya salah ya, nggak boleh ngomong gitu ya. Tapi kan kayak tersugesti, waduh aku balik sial kita gituin. Beneran, aku minjem jam tangannya temanku. Karena memang, pokoknya intinya aku dicariin, akhirnya ketemu nih gara-gara aku sadar makanan tak iniin, terus teman-temanku ngeliatin aku, terus ya dari situ udah sampai guruku bilang, kamu tuh dari mana aja gitu ya, terus kamu sengaja ya, kamu mau cari gara-gara ya, kayak gawe-gawe aku ya ben ngano diarani kowe iki spesial gini-gini sebagainya, padahal bener-bener enggak, mungkin gara-gara ya kuwi mau diculik Mbak Mumun, kuwi mau cara diculik, kuwi mau sing ngomong, tapi bener-bener aku kayak hilang, padahal aku ngeliat teman-temanku ada di situ semua. Dan kamu nggak kemana-mana? Nggak kemana-mana posisi. Ya terus akhirnya di situ selesai di makanan udah ibu bener jam tangannya temanku hilang, bajuku hilang, aku nggak ganti bajuku yang satu-satunya dirubung semut, kesialan terus kayak gitu. Terus akhirnya sebelum pulang aku minta maaf Mbak si Mumun, Mbak hantunya itu, ya itulah. Takut di situ udah cukup. Nah, aku tidak berani yang menggoda atau mengusili lagi kayak gitu. Intinya gitu. Oh iya, aku lupa ngomong ke Pika ini. Biasa kan kita ngerating, Bu. Iya. Waduh. Ini aku ngerocos terus Enggak apa-apa. Ini mau di-rating apa enggak kira-kira, Bu? Ya di-rating lah. Oh, di-rating. Yang rating biasanya Popo. Yang rating saya sebagai orang yang skeptis. Ini ada 2 cerita berarti sudah ada 2. Yang kuning sama Mumun. Oke, yang kuning itu ratingnya 8. Tingkat kengeriannya. Ratingnya 8. Karena kamu pernah lewat tinggi. Situ juga ya. Karena bisa bayangke. Jadi yang berdeni. Terus yang diculik Mumun 8,5. Wah, iya. Karena sampai sampai makan belatung. Itu aku ada pertanyaan ya, ini bukan berarti nggak percaya atau apa, tapi ingin lebih memahami ya. Kan kamu lihat teman-temanmu manggil, tapi kan loh kok di sini ya, tapi kamu manggil mereka juga, loh kok di sini kan? Enggak, rasanya kayak bodoh banget sih, aku di sini kok gitu doang. Tapi enggak yang mencoba untuk aku di sini gitu, enggak. Kayak merasa mereka kok bego banget nggak ngeliat aku di sini. Gitu. Oke. Baiklah, pertanyaan selesai. Kamu mau nanya apa? Aku enggak sih, aku terpukau ceritanya aja ini. Ini sampai jam berapa nih? Enggak apa-apa, aman. Enggak apa-apa, aman. Durasi. Masih lama ini. Masih ada waktu 1-2 cerita lagi masih bisa. Yang paling dekat aja ya, yang barusan terjadi kemarin tak ceritain. Oh iya, halo, ajar. Penting enggak itu tuh. Apa? Enggak mengganggu nanti bakalan. Iya, enggak tahu. Aku paling udah minta maaf kok. Oh iya, oke. Pokoknya enggak mengganggu. Wah, ini dipegangin ini. Sebetulnya ini rumahku sendiri. Rumahku itu dulunya aku nggak tahu ya kenapa kok setiap orang lewat rumahku tuh bilangnya assalamualaikum, permisi. Gila nih rumahku kenapa kok digituin gitu kan. Terus akhirnya aku sama suamiku mencari tahu. Aku sih suamiku sih cuek ya, nggak tahu. Aku mencari tahu, Bu, kenapa ya kok setiap kali orang lewat daerah rumahku tuh jadi jalannya aja sendiri. Ini rumahku, ini jalan ini bukan jalan utama untuk orang lewat.
Jadi benar-benar ada jalan utama sendiri dari kanan kiri. Jadi benar-benar sepi lah, nggak terlalu ramai. Aku selalu jadi aneh kan. Assalamualaikum, permisi. Tiap kali aku ini ada apa? Terus aku bilang, aku ceritanya, oh ya Mbak, rumahmu tuh dulu rumah kucing, rumah Mbah Kucing. Rumah Mbah Kucing itu? Jadi rumahnya itu tuh sering didatangi kucing dan Mbah Kucing tuh seneng banget pelihara kucing. Tapi rumahnya masih gubuk, belum kayak rumahku yang dibangun. Oh iya tuh Mbah, aku bilang iya, senengannya ngopaini bocah, anak kecil, sama ngopaini kucing. Nah bocahnya aku nggak tahu bocah yang gimana, nggak ngerti. Pokoknya senangnya ngasih, ya mungkin dolan ke situ main gitu ya. Akhirnya dari situ aku kayak wah, lah ini mesti ada sesuatu nih hal gitu toh. Ya sempat berdoa bareng di rumah itu, sempat ya kita menerima lah apapun yang terjadi karena kan kita yang baru ya menempati. Tapi nek suamiku bilang loh, aku wis tuku omah iki yo. Ra iso kayak ganggu aku gitu. Tapi kan nggak bisa ya kita ngomong kayak gitu sama makhluk halus tuh susah. Akhirnya kita menerima. Pas aku hamil besar, pas aku hamil besar anak pertama, aku benar-benar kayak di rumah sendiri, ditinggal suamiku ke Thailand waktu itu, ke luar negeri. Aku positif thinking aja lah, aku kan memang ya bisa lihat dan aku berani, merasa berani di rumah sendiri, ya wes lah enggak apa-apa. Sampai suatu ketika rumahku itu kamar depan itu memang tak pakai khusus untuk anakku rencananya, buat kamar dia nantinya kalau lahir. Nah yang kamarku utama itu tak tempatin mbak suamiku dan itu jaraknya nggak lumayan lah, nggak terlalu jauh. Terus habis dari kamar tuh kamar mandi, tiba-tiba ada suara tetot tetot kayak gitu, kayak anak kecil mainan bola, kayak bola cetot tetot tetot. Suara bolanya tetot tetot gitu toh. Terus aku dalam hati ini apa ya paling mainan handphone itu loh yang kalau bunyi cedit gitu toh. Terus aku bilang, dan aku dulu persewaan mainan. Oh ya, make sense. Masuk dan mainanku kadang sering bunyi sendiri. Wah. Nah itu anak kecilnya itu, aku langsung jadi anak kecil ya, langsung aja ya intinya ya. Si anak kecil itu memperlihatkan diri. Aku yakin ternyata dia butuh perhatian. Ya, aku nggak mau buka pintunya waktu itu, masih kayak nggak usah lah, aku ngantuk kayak gitu kan. Hari berikutnya aku memberanikan diri dan aku masih di rumah sendirian. Aku buka tuh pintunya, sudah ada apa-apa. Terus aku ngambil handphone, mungkin handphone ini yang bunyi, handphonenya tap gitu toh. Terus ya wis lah tak matiin aja, matiin tak taruh. Yang bodohnya aku kenapa harus tak taruh kamar lagi ya? Makanya bisa tak bawa ke kamar kan ya. Terus tak taruh kamar lagi, bunyi lagi, padahal udah mati handphonenya. Wah, aku merinding sekarang. Aku juga. Aduh, dan ini nggak dibuat-buat kan merindingnya? Enggak. Nah, si anak kecilnya itu datang dengan muka polos banget tuh. Terus aku tuh nggak ngeh, nek itu anak kecil yang hantu nggak apa gimana, aku nggak ngeh. Loh, dia ngapain kesini? Jam 12:30 pagi. Jam 12:30 pagi, aku tanya, merinding lagi, Dek, kamu nggak kesini tuh, Dek? Main sama Om Popo, Dek. terus adiknya tuh bilang, nggak bilang apa-apa, cuman ngeliatin kayak anak kecil yang cuman gitu tuh. Terus gini lagi, so aku bilang, duh mateng ki wong ngopora aku gitu tuh. Ini orang beneran apa enggak nih? Terus akhirnya si anak kecilnya itu tak bilangin, nek kamu masih mau di sini enggak apa-apa, tapi jangan ganggu tak gitu. Dan posisinya tuh udah tak omongin gitu ya. Tiba-tiba pas aku masuk ke kamar pintu buka kamarku ya, bukan kamar yang tadi, tak buka, jebret pasti muka aku. Dianya? Duk gitu. Anak kecil gitu langsung. Aku langsung hamil besar kan itu. Aku dalam hati, Tuhan, anakku semoga enggak kenapa-napa. Aku cuman gitu toh, semoga kenapa-napa, jangan ganggu. Akhirnya si anaknya itu kayak lewat gitu toh. Kayak bener-bener kayak ngagetin terus lewat gitu loh. Akhirnya besoknya aku cerita sama suamiku, tapi suamiku mencoba untuk tidak percaya karena saya kan merinding kan, dia takut di rumah toh. Terus ya udah pokoknya malam terus. Akhirnya anakku lahir, dia tuh nangis terus di kamar itu, anakku di kamar yang sebelumnya itu. Akhirnya yaudah kamar ini jangan jadiin kamar anak lah, jangan dijadiin kamar anak kita, bilang gitu. Akhirnya tak pindah. Di situ anak kecilnya itu sudah tidak pernah muncul lagi. Baru muncul lagi kemarin pas aku share TikTok. Kalau lihat TikTokku ya, aku sempat memberanikan untuk cerita dia lagi. Nah ini mungkin dia nanti kembali lagi, aku juga nggak tahu. Makanya aku mencoba untuk berdoa supaya memang tenang, jangan datang lagi ya. Amit-amit jangan. Paling lewat aja nggak apa-apa sih. Tapi kalau menetap janganlah, karena kamar itu jadi kamar anak sekarang. Iya. Gitu sih, si anak kecil itu yang paling menurut aku sampai sekarang
aku yakin dia masih di rumah, karena rumahku kalau dipikir horor sih ya enggak, cuman tempat untuk lalu lalang iya gitu. Lalu lalang ini lalu lalang makhluk halus. Makhluk halus gitu. Tapi nggak tahu backstory-nya anak ini apa sampai sekarang nggak tahu berarti ya. Kalau aku mau cari tahu mungkin bisa ya, tapi aku nggak usah lah nggak ya. mau lah ya. Iya. Ya itu lagi ya teman-teman ya, kalau indigo, indera keenam, kalau sudah punya keluarga, kita pasti akan memilih untuk tidak mengungkit itu. Karena kita ingin menjaga anak suami kita aman, ya kan? Jangan sampailah mereka juga punya juga diganggu. Karena cukup aku aja lah diganggu gitu loh. Karena memang secara tidak sadar aku pun ke anak perempuanku tuh kadang dia agak sedikit sensitif dengan hal gitu. Tapi dia nggak penakut sama sekali. Udah nggak. Dia tahu tapi nggak penakut sama sekali. Biasa aja lah gitu loh. Kok jadi hening ya jadinya. Horor karena Ya aku kaget loh, serius segini gitu kan. yang buka pintu gue kaget sih. Sabung dulu apa? Ratingnya nanti, tapi kalau ini kalau aku ngalami dewe ya. Ini Di depan persis. jam scare banget sih. Kayak film-film horor lah, tapi mungkin ada yang aneh nggak sih sebenarnya, kayak anak-anaknya tuh gimana bentuknya apa? Kalau anaknya sendiri tuh biasa normal, nggak yang serem-serem gimana, pucet gitu doang. Sebenarnya anak kecilnya, karena aku ngelihat anak kecil tuh udah sering sih, sering banget. Hati-hati. Nah, Dik jangan diganggu ya, Dik. Enggak. Dia mencoba untuk ini ya. Coba untuk tidak percaya. Mencoba untuk tidak percaya. Oke. Gimana, Po? Lo enggak, Di rating. Tipikal lagi ngomong. Sering lihat Anak kecil, ya sering. Yang paling sering berarti memang bentuknya anak kecil. Iya, anak kecil. Dulu pas tirakatan juga anak kecil, tirakatan 17-an. Mungkin karena emang ini ya, ada dulu nyewain mainan juga kali, jadi terus mereka tahu nggak sih, makhluk halus tuh tahu nggak sih kalau itu sering nyewain mainan gitu. Ada satu cerita nih sebetulnya di salah satu store mainan. Di situ itu sekarang udah ya tempatnya itu yang aku nggak usah diomongin ya, daerah sana lah. Nggak usah disebut. Nanti aja off the record. Cuman cerita nggak apa? Nah, cerita nggak apa ya. Jadi pemilik tokonya itu, tak pikir aku tok sing lihat ya. Ternyata dia bilang, Mbak lihat itu ada jejak kaki. Padahal jejak kaki apa sih? Ceker nggak pakai sepatu. Masuk ya nge-mall nganggo sepatu. Waduh merinding bos. Iya. Take time benar. Nah terus si masnya bilang, Mbak yakin itu kaki orang di sini? Nggak tahu Pak, lah gimana tuh Pak? Pokoknya kalau kakinya itu ada pasti rame. Store-nya mainan itu. Terus aku bilang mateng ya Pak. Berarti sebenarnya kan musibah apa berkah tak gitu ya. Emang gedung itu menurut aku agak creepy, horor. Dan sampai sekarang pun dipakai dengan toko yang baru pun sepi, malah nggak terlalu rame, sepi. Aku jadi menebak-nebak mana ini. Mana Off the record aja. Nanti aku nebak terus dicek ya bener apa enggak ya. Aduh, ya itulah. Ya entah itu dipercaya apa enggak, tapi beneran ada kakinya loh itu. Aku Tapi itu kakinya yang lihat tuh cuman yang enggak, punya semua, power. Semua orang bisa lihat. Berarti jejak kaki basah tapi, gitu. Basah, hitam gitu kayak habis dari luar, habis dari becek. Dan aku lihat orangnya. Oh, tapi yang lihat orangnya cuma kamu toh. Tapi nek jejak kaki semua lihat. Si masnya itu bilang gitu semakin meyakinkan bahwa yakinkan aku bahwa oh ya bener ada. Aduh, aku ki merinding terus dari tadi. Episode spesial merinding. Oke, saya pause di sini, tak kasih rating dulu yang Dua cerita tuh tadi. yang anak kecil Emang itu. ya ceritaku ya? Yang anak kecil tuh ratingnya 9. Serem banget asli. Karena Terus di rumah juga ya. yang toko itu ya 8 lah. 8. Karena kamu belum tahu tokonya yang mana. Ya, Mungkin ya. Kalau kamu tahu pasti kamu sebenarnya kamu setiap hari, setiap saat kita mau Natal pasti kita ke situ buat ngasih hadiah. Ya cukup. Iya, langsung kebayang. Dan sekarang sudah berubah tempatnya bu. Oh, aku tahu, Toko udah mainan pasti tahu. lagi. Tebakan pertama aku tadi udah itu. Nah, jadi sekarang aku mesti bener. Nanti ya. Ya coba. Udah nanti aja. Udah baiklah kalau begitu. Thank you. Ada promo dulu toh. Ngomong.
Jadi karena si Pika sudah bersedia cerita-cerita selama berlama-lama. Lama sekali ya ampun, maaf kalau bosen ya. Sekarang kita kasih waktu 5 menit untuk mempromosikan apapun terserah. Ya. Promo-promo boleh. Oke. Semuanya teman-teman, sebetulnya aku bukan indigo atau indera keenam atau apalah itu ya. Itu sebenarnya hanya judgement dari orang lain ya. Aku mempromosikan diriku adalah Pika, seorang ibu beranak 2, beristri bersuami. ya Dek, jangan diganggu ya Dek. Adiknya nih loh. Aman. Aku Ibu Pika beranak 2, bersuami 1. Aku fokus di bidang parenting dan punya fokus di bidang YouTube juga. Aku punya channel namanya Bantu Bunda. Lumayan ya subscribernya, bukan lumayan sih, sudah puji Tuhan sekali, subscribernya sudah 3.000 lebih. Dan puji Tuhan juga sudah menghasilkan. Terima kasih untuk yang mau subscribe, para bunda atau teman-teman yang butuh info parenting sih ya. Itu semua ada di situ. Terus untuk aku sendiri, kembali lagi, aku ibu rumah tangga dan punya usaha di bidang public speaking. Kalau teman-teman mau belajar public speaking, nanti bisa info-info aku di Abinaya Berbicara. Di situ kami akan memberikan pelatihan public speaking. Itu aja sih, promosinya banyak ya. Nanti linknya di bawah. Ya, nanti semuanya kita tulis di bawah. Thank you. Sama-sama. Public speaking perlu loh itu. Ya perlu, aku perlu. Oh, benar. Kamu enggak perlu, aku perlu. Ya nanti tak les. Oh ya, ada satu lagi. Teman-teman yang penasaran tadi Popo itu diramal apa? Komen. Ya udah baiklah, ya sudah segitu dulu aja ya. Kita pamit. Seperti biasa, kalau kamu punya cerita serem, pengalaman horor, punya foto setan, punya mimpi buruk, pernah tindian atau apa, bisa cerita ke kita lewat DM Instagram horor_des. Horor_des S-nya 3. Baiklah ya, di sini Popo, di sini Sableng, di sini Pika. Kita pamit dulu, sampai jumpa di Horor Des.